Apakah benar kalau cowok itu pengen punya istri itu yang bahenol gitu ya? Ya, tadi yang pintar masak tadi ya. Ternyata itu ada kriteria itu, tapi yang utama dua-duanya sama ternyata antara pria sama laki-laki. Pria sama laki-laki kan gara-gara melambai itu tadi. Antara pria sama Oke, antara pria dan wanita ternyata Sama. setelah disurvei kesamaan yang paling mirip tinggi nih. itu yang mereka harapkan untuk jadi pendamping hidup adalah Adalah Oke, mengucapkan selamat datang untuk kalian semua yang hari ini sudah join di acaranya Talk Live. Oke, sekarang udah ada semua mukanya. Kita lambai-lambai dulu kali ya sama mereka semua. Thank you banget semuanya yang sudah hadir dan berharap hari ini bisa jadi satu bahan masukan untuk diri kita sendiri dalam hubungan relasi, tentunya meningkatkan kapasitas kehidupan kita. Nah, mulainya dari mana ya? Mungkin mulainya dari nol. Kita mulai dari nol. Tapi aku sebenarnya punya pertanyaan kayak gini. Kan kita nih mau punya relasi yang baik gitu kan ya, mau punya relationship yang baik. Tapi kadang-kadang aku ragu apakah dia adalah pasangan yang terbaik dari Tuhan. Lalu apakah karakterku sendiri sudah mencerminkan karakter yang baik untuk pasanganku nanti? Kan ada istilah kayak gini, jodoh itu di tangan Tuhan. Istilah yang pertama. Istilah yang kedua, jodoh itu cerminan dirimu sendiri, ya kan? Nah, kalau misalnya aku terus-terusan ngomong kayaknya nggak seru. Tapi kalau misalkan mereka ngomong sendiri juga nggak seru gitu kan. Nah, sebelum memulai perbincangan kita siang hari ini, kita kenalan dulu lebih lanjut. Sebelah kiri saya yang berbaju pink adalah, iya kan, kiri satu, kiri dua. Boleh kenalan dulu kali ya. Yang baju pink siapa namanya? namanya Cindy Dari mana, Ci? dari Bandung. Gitu ya kenalan. Berprofesi sebagai apa Saya sebagai sehari-hari? istri. Aja. Iya. Oh iya, bukan dari yang sebelahnya kan? Bukan. Oke. Terus sehari-hari mengerjakan apa? Saya mengajar di Maranatha, Fakultas Psikologi. Fakultas Psikologi. Nanti kenalan lebih lanjut dikit Siap. aja ya. Yang sebelah kiri yang kedua, ya. Bukan suaminya yang sebelah. Kami bukan suami istri. Baca masker. Kasihan dia. Nih, ada ini soalnya nih ya. Kebaca nggak ya? Enggak, aku bacain lah ya. Iman. Oh ya salah. Imam dekanat. Mau nggak kelihatan, mau kurang kanan. Salah. Imam dekanat. Terus itu warna ungu aku nggak tahu. Bandung Selatan pokoknya. Bandung Selatan. Bandung Selatan. Ya. Oke. Iya. Jelek ya, mendingan ditutup ini. Aku nggak ngomong. Lebih ganteng loh. waktu ditutup memang. Enggak, ganteng Saya apa Romo adanya. Aloy. Ya lengkapnya Aloysius Wahyu Endro Suseno. Dipanggil Bebep Oloy. biasanya sih ya. Ya dipanggil Bebep saya nengok. Ya Domisili di sini. di mana ini teh mau di mana Ini kita di tuh? Paroki Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria Buah Batu, Bandung. Oh, jangan lupa di subscribe YouTube channel ya. Ya, HTBSPM. Dan IG-nya di follow. Paroki HTBSPM. Ya, selalu ada streaming. Saya ditahbiskan menjadi imam itu 25 Juli 2019. Jadi setahun kurang seminggu. Minggu depan baru ulang tahun yang pertama. Dan ini paroki tempat tugas pertama saya. Baiklah. Gitu. Selain sebagai pastor vikaris, saya juga ditugaskan untuk membantu mendampingi seminar cerdas hikmat, seminar menengah yang calon imam yang tingkat SMA di sebelah ini, sama mengajar di Stikes Borromeus. Udah itu aja. Itu aja cukup. Cukup udah banyak. Baiklah, kita Untuk awal mah udah banyak. Oke, nah ini kan kita mau ngobrol-ngobrol, topik kita sebetulnya Nggak mau makan kita teh. Ngobrol doang. ngobrol dulu, baru Kirain nanti saya ada kasih makan. Pengen ngobrol-ngobrol kan tentang relasi sebetulnya kayak tuh. Tapi mungkin aku pengen dapat perkenalan dulu kali ya dari segi
ibu yang berbaju pink ini dulu. Mungkin ada materi yang mau Ini disampaikan manggilnya teh dulu. Cici, Ibu, Cindy. Cindy. Kan kita satu angkatan. Saya panggilnya gimana Kelihatan dong? tuanya. Cindy aja ya biar Iya. gampang. Bebek. Ya. Boleh dong slide-nya. Di siang hari ini kita coba tanya jawab dulu sedikit. Ada slide-nya nggak? Nah, kita mau tunggu ya Nanti slide-nya untuk dibuka aja kolom chatnya. Baru kali ini ada sesi dibuka dengan tanya jawab. Iya. Udah gitu yang nanya pembicaranya. Iya. Jadi ngomong atau menanya sebenarnya. Kamu Kan itu kita pembicara apa petanya? Saya Kita mau bikin yang Tanya dulu. beda. sama Romo. Kita buka slide-nya dulu ya. Ya, kita buka slide-nya dulu sebentar ya. Boleh semuanya nanti kasih jawabannya aja di kolom chat. Saya pengen tahu jawabannya. Oh, nah sambil slide-nya di itu ya, dibuka. Saya mau minta dong teman-teman semua yang hari ini sudah hadir, videonya boleh dibuka. Biar kita tuh Oh, iya, merasa betul. ini ngobrol dengan hidup gitu, dengan wajah-wajah yang penuh sumringah gitu kan. Yang kecantikannya muncul, kegantangannya muncul. Nah, kan Widih. cakep kan kalau kayak gini suka deh. Aduh, ada yang sama pasangannya. Ih. Itu foto, Mbak. sarange. Itu foto. Enggak itu gerak. Itu gerak loh Yang mereka. itu tuh. Oh, ini saya tahu nih yang couple ini kayaknya yang bentar lagi mau pemberkatan. Woi. Ini kalau nggak salah bener nggak? Oh, sud, cenah tuh kan bener mau. Maksudnya suatu suruh diem malah di Iya malah umbar. dibocorin salah ya Iya. gue. Aduh, mohon maaf lah nggak apa-apa lah udah jadi rahasia umum. Saya Kan? juga sebentar lagi mau Mau apa mau? memberkati. Siap untuk memberkati ya. Iya. Kita masih nunggu slide kita nih bentar lagi ya. Masih mungkin ada kendala teknis sebentar. Kalau sudah ready, ayo kita klik. Nah teman-teman kolom chatnya standby ya karena ada pertanyaan-pertanyaan nih. Kalau menurut teman-teman semua nih, kalau bisa mencintai seseorang dengan sungguh-sungguh itu kita terlebih dahulu harus titik. Boleh dong di kolom chat. Sin, ulang Sin. Untuk bisa mencintai seseorang dengan sungguh-sungguh, kita terlebih dahulu harus Punya pasangan. benar. Kalau nggak punya pasangan mau mencintai Belum, siapa? benar juga. Ya kan? Iya sih benar. Sudah terjawab. Itu versi Harus Romo. punya orang yang dicintai ya. Iya. Kan belum tentu harus pasangan kan mau. Pasangan cinta. Sebelum kita lolos berarti. sebelum punya orang yang harus dicintai, Nah, harus Ada orangnya dulu. ada bentukannya Iya. berarti. Kalau enggak kan kita mencintai siapa goib Memang, gitu. terlalu mudah sekali pertanyaannya. Kayak kayak ini Berarti baru kita udah ada pembukaan. chemistry yang terbangun ya. Saya udah connect sama kurang Bebek. nggak ada tantangan gitu pertanyaannya. Jawabannya apa teman-teman di chat? Myself, Cena. Tapi yang masuk Bukan dia yang kita yang bodoh. bentar, karena aku baru join, admin boleh tolong dikopas nggak jawabannya ke saya? Oh nggak tahu chat yang sebelumnya ya. Iya, karena saya baru masuk jadi baru satu. Anak baru. Mencintai Tuhan, bener nggak? Religius sekali. Religius sekali, Bagus, saya baiklah. Jawaban selanjutnya boleh diulang nggak teman-teman? Maaf nih, di resend lagi chatnya. Ya yang tadi sudah menjawab Yang udah di tadi chat jawab. bisa menjawab lagi supaya bisa kebaca di HP-nya MC. Mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri. Baiklah. Mencintai diri sendiri. Lagi dong yang banyak. Mengutip dari ini ada yang Curiga bagus. broadcast ini. Jawabannya sama semua. Mengutip dari Casanova The Real Lover, Cena ya. Membuat diri kita layak dulu untuk dicintai pasangan. Like. Iya, jawabannya ada di slide. Saya baru masuk. Terima kasih loh. Mencintai diri sendiri, love myself. Mencintai diri sendiri, love myself. Mana? Kunci jawabannya sudah ada ternyata. Oh, belum? Oh bawahnya ada. Iya katanya nggak ke hide kunci jawabannya. Makasih loh udah dikasih Oh tahu. ya. Mencintai diri sendiri. Baru latihan. Iya Nggak kan, apa-apa, baru kan latihan. kita mah tidak sempurna, benar enggak? Tapi Tuhan Nggak, kita biar sempurna. mereka juga percaya diri juga. Baik. Bisa menjawab. Benar. Oh, Bahwa jawabannya Kalau adalah benar. jawaban pertama udah salah kan takutnya kan jadi minder kan ya. Jadi grogi gitu kan ya. Nggak apa-apa, benar, kasih, benar, kasih, benar. kasih. Kasih ya. Kasih, kita Jadi pun. ini kita kasih Kasih buat hura-hura mereka, ya. satu jawab, Oke. bonus. Karena ini kasih bonus pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Boleh, pertanyaan kedua answernya jangan dikeluarin dulu coba. Udah? Apa? Oke, saya bacain lah. Kurang Bacain lebih aja ha. kurang lebih apa sih syaratnya supaya dua orang itu bisa benar-benar saling akrab, saling intim dengan satu sama yang lain.
Syarat utama supaya hubungan itu bisa intim yaitu harus ada Yang diintimi. betul. Apa? Duit. Kok mata duit aja Orientasi sama? beda ya. Boleh ditulis Beda di orientasi kolom chat. antara yang Boleh ditulis di kolom chat. antara yang Coba ulangi lagi kan Untuk- kita saling misalkan Ah, cewek cowok. bisa. Oke, and then Kalau and then, bisa kita tuh biar bisa kita akrab, bisa intim tuh kita harus punya apa? chemistry. Dikunci jawaban saya nggak? tadi katanya akrab dengan duit. Emang beda kalau hidupnya penuh dengan tagihan mah susah. Beb jangan buka-buka. Nih katanya harus ada campur tangan Tuhan dalam hubungan. Harus ada komunikasi yang baik. Harus mengenal dan memahami. Mengenal, komunikasi, komitmen, komunikasi terbuka, komunikasi yang baik dan terbuka. Komitmen, percaya, interaksi berupa komunikasi. Keterbukaan satu sama lain, jujur, rasa percaya, saling percaya dan hati. Ya, betul. Harus ada hati katanya. Ya. Oke. Jadi gimana sih kok bisa akrab satu lain? Harus ada rasa percaya dulu. Betul. Jadi nggak bisa jalin relasi kalau kita nggak Kita sudah saling percaya belum? kita sudah saling percaya. Setengah lah kalau saya mah. Sama Beb masih setengah. Terus ada katanya menjadi diri sendiri bukan yang terlihat baik. Iya. Iya. Karena kalau misalnya banyak ditutup-tutupin, jadinya nggak bisa deket ya kan dia nggak tahu saya apa adanya. Tapi masalahnya kenapa ditutupin? Kan biasanya karena nggak percaya gitu. Jadi Iya. trust itu yang utama yang harus dibangun. Saya nggak mau dia tahu tentang Iya. saya, karena saya nggak percaya sama dia. Cerdas sekali ya. Seperti kita udah kenal lama ya. Berarti terbuka penting. Iya penting. Tapi sebelum bisa Semuanya terbuka, harus dibuka. Sebelum bisa terbuka, yang penting harus dijalin tuh trustnya dulu. Trustnya dulu. Oke, kita catat ya. Kata kunci Trust. pertama adalah trust. Oke. Apakah Anda percaya kalau setelah ini ada soal nomor 3? 3. Harus percaya dulu dong. Jawaban saya adalah Kalau nggak percaya, Pertanyaan ketiga. 3. Cara tercepat kalau orang tuh pacaran, banyak yang pacaran lama terus putus gitu ya. Ada alasannya apa? Rata-rata mereka bilang nggak cocok lagi atau mereka bilang bosen. Ada sebenarnya hasil riset yang menyatakan apa sih yang bisa bikin pacaran tuh kok lama-lama jadi membosankan gitu. Bagaimana cara tercepat untuk membuat hubungan itu menjadi membosankan? nggak pernah ketemu. LDR gitu. Bosan kan lama-lama. Silakan diketik jawabannya. Oh iya, silakan dijawab. Boleh, ya. Kan bukan nanya tentang saya, kan ya betul. Iya, silakan dong boleh Silakan ditanya. dijawab. Gimana caranya membuat nih ya kalian yang lagi relationship misalnya, gimana sih caranya bikin relation itu tuh jadi bosan banget gitu dan kalian pengen putus? Nah, menurut kalian tuh gimana? Kalau pacaran ya. Kalau lagi pacaran atau misalnya sekarang belum pacaran, kira-kira nih someday besok kalian punya pacar terus sebenarnya pengen putus, gimana sih cara lebih cepet mutusin gitu kan? Banyak menuntut. Banyak menuntut ya. Kamu harus pakai bajunya yang hitam, nggak boleh yang merah. Menuntut pacar saya seperti orang lain. Kamu harus kayak Lee Min Ho, Siapa dia? artis Korea. Dia nggak suka lihat. Oh ya. Kamu harus kayak siapa atau artis Indonesia? Kalau SNSD saya tahu. SNSD tahu. Blackpink tahu. Oh, berarti kamu kalau perempuan harus kayak Blackpink gitu ya model-modelnya Ya, gitu, Bo. kayak kue tart Blackpink. Iya misalnya, si itu tuh kemarin pacaran dia gini. Kok aku nggak pernah sih sama kamu gitu. Nah, jadi itu. Nah, ini udah masuk nih. Apa? Cuek, jarang komunikasi katanya. Komunikasi yang gak berkualitas mungkin. Nggak ada kontak fisik, nggak ada Wow. komunikasi, kontak fisik, komunikasi. Karena jauh tadi bisa kan. LDR. Tidak ada perhatian satu sama lain. Ini kayaknya ada yang curhat. Ngurusin perkara kecil digede-gedein. Monoton kegiatan barengnya, nggak ada komunikasi. Ingat mantan sebelumnya, ya. Kalau mantan biasanya emang sebelumnya Mbak. Iya. Nggak ada Kalau- mantan itu kalau yang sesudah. Itu mah calon namanya. Kurang komunikasi berbobot. Oh, ini menarik. Bosen karena kedua pihak kurang berwawasan. Hah? Tidak Gimana, pernah kedua pihak kurang wawasan. Oh berarti nanti pacarannya baca koran bersama. Ikut webinar.
Iya, biar nambah wawasan. Nggak belajar hal baru, Cina. Jadi nggak ada bahan diskusi. Jadi Oh, obrolannya cuman yang- kamu udah makan belum? Kan kemarin udah nanya itu. Iya, ya sekarang saya nanya lagi yang Jadi gitu. bosan. Bener. Nggak ada, Ya, oke, nggak ada oke. topik. Itu jawabannya semua oke. Ungkit masa lalu, ada orang ketiga. Like. Oke. Gitu. Cuma kalau hasil riset ternyata nih ya, Jeng-jreng. yang paling tinggi yang bisa bikin pasangan pacaran tetap cepet bosen, itu kalau salah satu pasangannya itu selalu mengikuti apa yang dikatakan pasangannya. Oh, ABS Jadi kayak ya. nggak punya pendirian, kayak nggak punya kepribadian, kayak nggak Iya, punya. dituntut tadi. Iya benar. Saya Beb, merasa- abis ini itu ya Iya. loncat, Nye, loncat J, gitu kan. J. Dulu ada lagunya Chrisye tuh, menjadi seperti yang kau minta. Aidi, Nah, coba dinyanyiin sedikit tadi. menjadi seperti yang kau minta gitu. Aduh. Jadi dia minta apa saya ikutin terus. Lama-lama bosan malah ya. Oh, Berarti, Jadi kita tuh harus punya kepribadian kita sendiri, kita harus punya prinsip sendiri juga. Kita harus punya diri kita yang tadi, kita harus mencintai diri kita juga. Jangan semua ya gitu. tapi kan kalau nggak diiyahin nanti diputusin Nah juga itu gimana? menariknya, main tarik ulurnya itu kalau lagi pacaran. Kayak main layangan ya? Kayak main layangan. Jadi kalau selalu Lalu kita putus tangan. kasih nanti lama-lama ternyata itu menurut survei membosankan. Berbahagialah para cowok yang selama ini menjadi supir online pacar Anda, minta antar jemput. Kenapa? Sekarang boleh nolak. Dengan alasan Tadi, apa? aku tidak mau selalu menuruti kemauanmu. Kamu pergi aja sendiri gitu ya? Heeh. Kamu juga dewasa dong. Oh, oke. Catet ya. nah, tapi kalau jadi pasnya gimana Kita teh toh? narasumber apa provokator? Kayak kita salah peran di sini. Oke, itu pertanyaan yang ketiga ya tadi. Oke, pertanyaan Berikutnya. selanjutnya ada lagi. 4. Banyak ya. Apa sih sebenarnya yang paling didambakan perempuan terhadap laki-laki calon pendamping hidupnya? Berlaku sebaliknya juga nggak? Nanti itu kelima. Oh, nanti Jadi kalau kelima. perempuan Perempuan tuh dulu nih. secara survei nih, kalau di survei ini hasil survei ada ya 15.000 wanita dari usia 17 sampai 60 tahun. Kriteria utama apa yang dia lihat dari pria yang dia inginkan jadi pendamping hidupnya? Oke. Saya harus jawab. Silakan ditulis di chat. Flatter atau bukan? Itu dulu. Kalau flatter ya udah dijauhin. Oh iya benar. Kalau mau bukan, jauhin. Iya benar. Ganteng, baik, bisa nyanyi, Tapi dia calon perhatian. imam? Lah pakai jubah. Jangan. Dadah. Udah langsung itu mah. Oke. Jadi Anda semua teman-teman kaum wanita apa sih yang pingin banget kamu idam-idamkan dari kriteria pasangan kamu yang cowok? Jadi ini khusus cewek dulu ya yang jawab ya. Cowok-cowok. Lah. Lah. Oh Duh, berarti tadi katanya cewek dulu. tap. Ulang. Ulang. Gimana nih? Menurut Jadi yang jawab cowok nih. menurut wanita pria seperti apa yang diinginkan? Menurut, nah berarti yang jawab cowok. Yang apa jawab cewek? cewek dong. Oh berarti ini para cowok. Oke. Nih, Baik. gini nih. Kita ulangi, Ini ya, ulangi coba ya, saya kita bahasakan ulangi. ulang ya. Iya, Jadi ini boleh. pertanyaannya khusus untuk cowok-cowok. Ya. Cowok-cowok, menurut kamu kira-kira cewek itu mengidamkan apa sih dari kamu? Kamu. Iya kamu. Iya kamu. Iya kamu, nggak salah lagi kamu. Ah. Oke. Jadi cowok-cowok, menurut kamu para cewek itu mengidamkan apa dari cowok? Iya. Nah, Pendamping hidupnya. untuk menjadi pendamping Oke. hidupnya. Jadi cowok yang jawab. Pengen cewek-cewek yang gimana gitu ya? Oh, bukan. Kayak salah ya? Pengen Itu Jadi pertanyaan yang pertama. menurut kamu tuh cewek itu mengidamkan apa? Apa yang didamkan cewek? Yang pribadi lah semua pasti. Coba lihat Cowok yang jawab. Iya kan saya kasih masukan Oh dikit. jangan. Biarkan mereka mandiri aja. Baik. Coba lihat Jangan terpengaruh. apa katanya. Kayak sih, kalau dulu ya cewek tuh sukanya yang jago basket, yang jago musik. Misterius, yang cool, yang peka, tulus, setia, perhatian. Terlalu peka ntar tapi melambai. Pribadi yang tanggung jawab, peka dan perhatian. Baik, perhatian, menerima apa adanya. Setia, pengertian, dewasa. Mostly cowoknya jawab gitu loh. Mapan, bisa baca pikiran cewek. Kayak cenayang. Humoris. ini menarik. Mirip sama orang tuanya. Setia dan dewasa. Oke, kunci jawaban cowok? Klik top. Oke, sekarang kaum wanita. Kaum wanita. Jadi, Kira-kira
kaum pria menginginkan kaum wanita yang seperti apa? Buat jadi pendamping hidupnya. Ya. Sekarang nih buat cewek-cewek ya. Menurut para cewek, cowok itu Kira-kira mengidamkan pengennya apa? yang apa sih? Ya, cewek jawab. Tuh kamu. Bisa cewek. masak, Cena. Hah? Bisa masak. Bisa masak. Perhatian, punya sifat keibuan. Kalau kebapaan repot tuh. Mandiri. Mandiri, perhatian, bahenol. Bohai. Semok lah. Semok. Dewasa, keibuan, kaya. Waduh. Cowok mate. Percaya Yesus, dewasa dalam iman, memahami cowok, setia sama Tuhan, perhatian gak cuek, tinggi. Waduh. Pinter, perhatian, jaga penampilan, bisa beberes rumah, cerdas, multitasking. Ini kok agak mirip sama kriteria itu ya, mencari asisten rumah tangga ya. Mungkin mencari goklin mungkin. Bisa bersihin rumah. Bisa mensupport karirnya katanya gitu. Jadi ya, tiap orang oke. bisa punya persepsi macam-macam lah ya. Tapi setelah Ya. Survei disurvei nih. membuktikan Survei membuktikan. apakah benar kalau cowok itu pengen punya istri itu yang bahenol gitu ya? Ya, tadi yang pintar masak tadi ya. Ternyata itu ada kriteria itu, tapi yang utama dua-duanya sama ternyata antara pria sama laki-laki. Pria sama laki-laki kan gara-gara melambah itu tadi. Antara pria sama Oke, antara pria dan wanita ternyata Sama. setelah disurvei kesamaan yang paling mirip tinggi nih. itu yang mereka harapkan untuk jadi pendamping hidup adalah Adalah personality-nya, personalitinya. kepribadiannya, Oke. karakternya. Yang tadi saya jawab bener dong. Iya, ternyata sama. Kepribadian. Mobil Mobil pribadi, pribadi. villa pribadi, rumah Pesawat jet pribadi. jet pribadi. Enggak gitu. Oh, enggak gitu. Jadi memang oke mungkin dia tertarik gitu ya sama cewek yang seksi dan lain-lain bla 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 itu. Ya. Tapi kalau untuk menjadi pendamping hidup sebenarnya rating paling tingginya itu di situ sih. Ini yang berdasarkan punya. hasil Jadi survei bisa tadi. aja awal terkesima nih. Wih cantik, wih bohai. Tapi begitu ngobrol asa nyambung ya jelema. Nah, tadi kan ya kurang wawasan gitu kan, nggak bisa menerima kelebihan dan kekurangan itu termasuk dalam personality kayaknya kurang lebihnya ya. Karakternya sih yang utama. Dan ternyata Multitasking. karakter seperti apa sih yang banyak disukai oleh orang gitu ya berdasarkan hasil ya. Jadi yang pertama yang tadi harus bisa mencintai dirinya sendiri dulu. Benar ada yang bilang kalau orang yang sudah kelihatan happy sama hidupnya itu tuh ternyata lebih menarik. Kenapa dia langsung senyum ya sih? Orang yang dia kayaknya happy sama hidupnya itu tuh sebenarnya punya daya tarik yang lebih besar gitu. Oke, jadi buat kamu bisa yang masih ditunjukkan dari single, wallpaper. Ini Ini baik. sangat Bisa happy di-zoom sekali, mungkin? ya. Lihat ini. Ini Nggak usah nanti kita tuh, aja zoomnya ini ya. wujud kebahagiaan ini. Dari sini udah kelihatan. Happy. Ya, tuh. Oke, Nggak berarti apa-apa, buat wallpaper kamu yang sendiri masih mah. single nih saat ini kunci yang paling penting pertama adalah kamu harus happy. Bisa happy sama dirinya sendiri dulu. Accept diri kamu. Yes. Secure. Secure sama diri. Secure. Jadi Iya. bagi kamu-kamu yang masih insinyur, Insecure kan akhirnya. nah itu cobalah lebih secure dengan diri sendiri, bahagia dengan diri sendiri meskipun jelek, meskipun Agak kurang putih gitu. Ini kok arahnya fisik gimana sih? saya maksudnya. Untung lo mau. Oke, jadi itu dari survei ternyata yang paling penting, yang paling dominan adalah tentang personalitinya. Oke, nah tadi teman-teman thank you yang sudah join chatnya. Kita sekarang mungkin mau Nggak ada bahas- hadiah. Nggak ada hadiah. Ada hadiahnya adalah kehadiran kita bertiga loh. Ini hadiah terbesar dalam hidup Percaya mereka. diri, Percaya diri, karakter yang betul-betul. menarik. Ini secure. Iya, secure. Ya, dikunci ya. Ada yang bilang yang wanita paling seksi itu adalah wanita yang percaya diri. Wow, setuju? Setuju? Anggukan kepala? Ya iyalah aja. Oke, kalau Oke. mau ngecengin model iklan deodoran. Wah, Percaya diri iya, dia kan? iya benar-benar Angkat diangkat ketek. tinggi-tinggi ya. Oke, Cindy sama Romo. Tadi kan kita sudah bahas ya bahwa ternyata kata kuncinya adalah personality. Personality yang secure, personality yang cheerful, itu adalah pribadi yang sangat menarik, gitu kan. Nah, tapi permasalahannya adalah gimana caranya kita yakin bahwa personality kita itu sebegitu menarik sehingga bisa mendapatkan pasangan yang baik. Harus gimana dulu? Men-attract. Kan kita udah secure nih, udah pede nih. Tapi kita belum dapat pasangan sampai hari ini. Kumaha tah pandangannya? Ya nasib aja kali ya.
kita sudahi sampai di sini saja. Sebenarnya satu prinsip ya. Maksudnya walaupun orang bilang personality adalah yang utama dan yang cheerful itu lebih menarik, yang pede itu lebih menarik, yang secure lebih menarik. Cuman kita percaya kalau setiap individu itu unik. Jadi itu tuh tidak berlaku universal buat semua orang. Ada loh gitu pribadi yang lebih tertarik dengan orang yang kelihatan melankolis gitu, kelihatan rada horor gitu ya. Kelihatan rada. Jadi Kenapa? Untuk arahnya ke sana. iya ya. Jadi nggak berlaku universal. Oke. Cuman kalau menurut saya kalau misalnya kita udah jadi pribadi yang baik gitu ya, secara rohani, secara psikologis, mental gitu ya, secara karakter, secara emosional, secara finansial, maksudnya kita udah mencoba menjadi pribadi yang baik. Fokus utamanya tuh sebenarnya yang utama bukan gimana caranya saya dapetin pasangan. Itu fokus kedua. Fokus pertamanya tuh gimana saya jadi pribadi yang oke dulu. Kalau kita udah jadi pribadi yang oke tuh itu akan lebih menarik sih gitu. Kalau urusan nanti kitanya udah good, terus misalnya nanti kenapa ya belum dapat, nah itu mungkin harus terima nasib. Dia kembali ke kata kunci hari ini ya, nasib. Ya, jadi fokusnya diubah gitu. Jangan fokus buat gimana cara dapetin, ya fokus aja untuk bisa mengembangin diri jadi pribadi yang jauh lebih baik, itu datang sendiri biasanya. Oke. Berarti kalau saya boleh ambil kesimpulan, sebetulnya selama kita sedang menunggu nih teman-teman mungkin yang masih single, adding value, upgrade yourself gitu nggak? Itu yang utama. Itu yang utama. Selain berdoa. Betul. Nggak, ini dalam pengertian lain sebetulnya ya, kalau dalam hal iman misalnya, itu ada sabda yang berbunyi, biar kelihatan kamunya lah. Oke. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Untung kitab sucinya masih sama kita. Memang begitu. Ya artinya kita mengejar dulu apa yang esensial dulu. Sementara nanti atribut-atributnya itu akan menyusul. Gitu. Kalau berkaitan tadi ya dengan yang esensi itu kan menjadi pribadi yang bersyukur terhadap diri, menerima diri, nyaman dengan dirinya gitu ya tadi kurang lebih ya, secure dengan diri, happy dengan diri sendiri. Ya. Saya pernah mendengar istilah ada orang tipikalnya sulit, orang tipe sulit, sama Sulit itu orang tipe apa? mudah. Sulit itu Maksudnya gimana, orang Mo? tipe sulit itu dia kalau kerja sama siapapun nggak cocok, Selalu pacaran benturan sama aja ya. siapapun juga Selalu nggak nyambung. nggak nyambung, lalu berkomunitas dengan siapapun lalu konflik mulu. Lalu, memang pribadinya sulit. Ya kalau lalu pribadinya sulit, mau dikasih cewek sebaik apapun ya kalau cowok misalnya, ya juga susah kan? Berarti berlaku juga sebaliknya kalau dikasih cewek. Iya, Ya, baik cowok cewek ya oke. sama ya. Nah sementara kalau saya fokus dulu untuk pribadi saya dulu, artinya saya menjadi kok dalam istilah tadi pribadi yang mudah. Artinya orang dekat saya pun nyaman, orang dekat saya pun juga bisa ikut bergembira. Nah pada akhirnya lalu saya berrelasi dengan siapapun kan Enak tidak aja. menemui kesulitan. Dilalah itu kebetulan ketemu yang kayaknya oke juga nih. Ya itu nanti akan menyusul kok. Saya percaya itulah. Dengan catatan ya dia juga bergaul ya. Enggak di rumah aja kunci diri. Iya. Enggak mungkin kan? Pengen doain dapet jodoh di imah wae cicing jeung saha jeung cicak. Oke. Nah, ini juga kan teman-teman udah join pertanyaan waktu awal-awal. Nah, tentang personality, tentang kepribadian. Mereka ada yang tanya, sejauh mana sih kita bisa untuk mengenali diri kita sendiri? Misalkan tujuan hidup kita, potensi diri kita. Terus udah gitu misalnya lagi, apa sih yang harus diperbaiki dan cara menghargai diri sendiri? Mungkin ini kita pecah ya. Pertama kita tahu dulu tujuannya, terus udah gitu kita tahu dulu potensinya apa. Atau pertanyaan yang kedua adalah kalau kita udah tahu nih tujuan kita, potensi diri kita apa, tapi kita kayaknya masih punya minusnya sedikit, gimana untuk memperbaikinya? Baik secara psikologisnya atau mungkin secara segi iman. Apa dulu jawab? Mungkin psikolog dulu ya. Habis psikolog baru psikoplok. Sebenarnya kalau untuk bisa mengenal diri sendiri ya, kalau secara psikologis itu ada 4. Yang keempat Romo. Jadi yang pertama buat bisa kenal diri. Ya itu dari diri sendiri. Caranya gimana? Caranya ya kita harus bisa banyak merenung misalnya ya, banyak mendengar
terbuka itu nanti ya. Jadi dari sendiri yang pertama ya. Yang kedua itu dari ahli. Kita bisa tahu diri kita dari ahli biologi kah, dokter kah, ahli psikolog lah gitu ya. Dan yang ketiga dari orang lain, teman terdekat, lingkungan signifikan. Inner circle ya bisa dibilang ya. Tiga dulu. Jadi yang pertama, kalau dari diri sendiri kita bisa banyak kayak merenung gitu. Terus yang menarik gini, apa sih yang paling sering kamu kritik tentang orang di sekitar kamu katanya gitu. Gimana caranya kamu bisa sering kali kamu mengkritik tuh yang terus-menerus kamu kritik dari orang di sekitar kamu apa? Terus yang paling kamu sering mengkritik dengan penuh emosi itu apa? Sebenarnya itu mungkin adalah karakter kamu sendiri. Oh, aku contohin. Berarti kalau misalnya, kenapa sih nggak bisa ngerjain gitu? Itu kan nggak ada jadinya. Berarti itu sebetulnya bisa jadi relevan. Kenapa sih berantakan banget gitu? Kamu kenapa sih jorok banget? Kamu kenapa sih males banget? Kritik-kritik yang sering keluar dari mulut kita itu coba introspeksi deh. Jangan-jangan itu dari hati kita. Jangan-jangan itu sebenarnya kita yang punya. Kenapa, Mo? Sering muncul nih anak OMK. Kamu kenapa jomblo? Ada yang nanya jomblo juga. Iya, Betul iya. ya? Oke. Nggak tahu diri. Ini sampai bingung. Oh, jangan-jangan itu berarti dari hatinya. Oh. Jadi kalau saya komplain, jangan-jangan yang saya komplain itu juga saya ada di itu ya. Syarat komplainnya terus menerus. Jadi yang kita cukup intens komplain, plus kita kadang komplainnya pakai emosi gitu. Jadi pakai gas. Nah itu mungkin ada sebenarnya part kita diri kita yang mau kita tekan gitu sebenarnya. Oke. Kayak contoh misalnya ada cerita ini kan unrated ya 17 tahun ke atas ya. Jadi Iya, maksudnya semua udah 17 tahun ke atas. ada satu pria gitu ya, dia lihat teman-temannya nonton film 17 tahun ke atas. Yang warna biru-biru gitu ya Biru. filmnya. Dan sebenarnya cowok-cowok 17 tahun ke atas tuh kan memang suka kan nonton kayak begituan. ini kok ada Katanya. Kelihatan, nggak kelihatan. Tapi tiba-tiba pria ini tuh marah banget gitu. Pas begitu ngeliat teman-temannya nonton tuh marahnya tuh udah kira-kira sampai bentak-bentak sampai maki-maki. Di sedikit ternyata sebenarnya dia punya dorongan seksual juga yang gede gitu, yang besar banget. Jadi sehingga pas dia lihat nonton gitu, jadi ada bagian diri dia yang pengen dia tekan, pengen dia sembunyikan terus sih gitu, terstimulus gitu. Jadi dia marah banget. Padahal sebenarnya dia sedang mencoba untuk menenangkan membentengi dirinya sendiri ya. Jadi begitu kelihatan itu jadi kita marah. Jadi hati-hati dengan kritikan yang sering kita ajuin buat orang-orang di sekitar kita, karena mungkin itu bagian dari diri kita sendiri. Yang kedua, Tadi kan dari mukanya terlalu serius memang bebek begitu. Lagi nyimak loh ini. Saya lagi nyimak ini. Yang kedua dari yang ahli. kedua memang dari ahli. Jadi kita buat tahu diri kita harus banyak baca buku, misalnya ikut seminar, isian angket-angket yang bisa tahu segala macam, psikotes misalnya. Terus ke dokter tes kita tuh punya alergi apa, kita tuh punya penyakit apa gitu. Kadang ini juga penting dalam hubungan. Tiba-tiba baru tahu, oh ternyata kamu tuh punya turunan asma gitu. Tiba-tiba anaknya kan asma. Ini asma bengek dari mana gitu. Oh ternyata Sehat-sehat aja. secara fisik juga kita perlu tahu sih sebenarnya buat bisa benar-benar kalau kenal kamu kalau lagi pacaran tanyalah kamu punya sakit apa sih, kamu punya turunan penyakit apa dari orang tua segala macam itu juga perlu dicari tahu gitu. Yang Ketiga itu kan dari orang lain. Jadi kalau dalam diri kita itu ada satu bagian di mana yang orang lain tahu tapi kita nggak tahu. Kalau kita defense, dalam arti kita tertutup sama orang lain yang masih masukan buat kita malah jadi banyak ruginya sebenarnya karena kita nggak tahu diri kita di bagian itu. Ya kalau kita lihat Johari Window kan ada yang saya tahu, kamu tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu, kamu tahu gitu-gitu ya. Jadi ada satu bagian yang sebenarnya harus dipersempit, yaitu orang lain tahu, saya nggak tahu. Orang lain semua tahu saya cerewet, cuma saya nggak menyangka saya cerewet. Itu kurang peka namanya ya. Nah, jadi ya kita harus kalau orang lain ngomong tentang kita, apalagi yang ngomong itu lebih daripada 2-3 orang dan ngomong hal yang sama, mungkin itu juga kita bisa introspeksi gitu. Apa iya saya begitu? Baik hal positif maupun negatif. Kamu makanya cocok banget deh misalnya jadi MC. Misalnya kamu bisa cocok banget jadi ini kalau udah 3 orang yang ngomong tuh kayaknya benar-benar harus rada mikir gitu. Benar nggak saya Apalagi tuh teman dekat yang ngomong ya. orang tua, keluarga, saudara, teman dekat, orang yang cukup kenal kita itu punya potensi buat ngasih informasi yang sangat berguna. Gitu.
Tadi 3. 3. Yang keempat itu kita bisa tahu siapa diri kita, apa menjadi kelebihan itu dari Alkitab. Wow. Gimana caranya? Pas gini aja nggak sih. Curang dia mah. Kami semua tertuju padamu. Curang ini. Gimana nih, Mo? Tadi nggak ada Yang kesepakatan keempat. ada jawaban nomor 4 loh. Iya, baru sekarang kita kicep-kicep. Gimana? Ya. Kan kalau tadi arahnya berarti kan semakin saya mengenal diri. Jangan sampai malah kok orang lain yang lebih tahu saya dibanding saya sendiri. Gitu ya kali ya, Cynthia. Nah, memang kalau dalam konteks itu, dalam konteks iman, betul. Sejak awal manusia diciptakan sesuai dengan Gambar dan rupa Allah. luar biasa. Gila. Ya betul. Dapat hadiah. Artinya identitas kita yang utama ya berarti citra Allah. Untuk bisa mengenal siapa saya sebetulnya, maka saya harus mengenal saya itu diciptakan kayak siapa. Ya berarti saya harus mengenal siapa yang menciptakan saya. Kalau Allah yang saya kenal itu Allah yang mengasihi, mengampuni, harusnya saya seperti itu. Lalu saya akan membandingkan antara saya yang ideal, citra Allah, dengan saya yang aktual, yang realitanya kayak apa. Harusnya kan saya begitu, kok saya begini, kok teman-teman saya ngomong begini, oh berarti ada yang belum ideal dalam diri saya, gitu. Termasuk tadi kalau soal tujuan hidup, ya kan, mengenal Potensi diri diri, saya, tujuan hidup saya apa. Nah, sekarang beginilah, ini yang nyiptain mic siapa nih? Yang saya- bikin mic? Saya belum tanya, belum kenalan. Pabriknya kira-kira. Ya ada pabrik mic pasti ya. Ya, ada. Nah, pabrik itu kan produsen, pencipta mic lah katakanlah begitu. Ketika saya memiliki barang ini, kalau saya mau tahu bagaimana cara kerjanya, apa kelebihannya, apa kekurangannya, ini gunanya untuk apa, siapa yang harus saya tanya? Pencipta mic? Yang bikin. Yang bikin mic, nah juga sama. Kalau pengen tahu tujuan saya apa, Untuk apa saya diciptakan dilahirkan untuk di dunia apa, ini? lalu nanyanya ke siapa? Tuhan. Yes, tanya yang menciptakan, meskipun melalui orang tua. Hmm. Gitu, jadi memang kalau dalam kaitannya dengan spiritual, rohani, betul tadi. Biar kita seolah-olah kompak aja sih. Padahal saya juga nggak tahu dia bakal jawab itu. Ya seolah-olah kayaknya udah briefing gitu ya. Ya. Iya, dalam kaitan pengenalan diri, kaitannya dengan hidup rohani, ya memang lalu saya harus intim juga dengan siapa yang bikin saya, menciptakan saya. Karena kalau tidak, saya akan kehilangan pegangan untuk apa saya diciptakan. Pada akhirnya apa? Kalau udah nggak punya itu, dia udah kehilangan tujuan hidup. Akhirnya apa? Ya nggak usah dilanjutin hidupnya. Kalau udah nggak ada tujuannya mah, akhirnya suicide. Paling ekstrim. Paling ekstrimnya adalah suicide. Gitu. Kalau yang masih agak ininya, ya secara umum sih sebenarnya lalu kehilangan harapan hidup. Nah, tingkatan paling tinggi dari kehilangan harapan hidup yaitu bunuh diri. Oke. Yang apa yang dilanjutin? Tujuannya buat saya nggak tercapai kok, padahal bagi saya dengan bagi Tuhan bisa jadi berbeda. Ah, iya, kira-kira gitu sih. Oke. Nah, tadi kan udah dibahas nih ya, dari segi diri sendirinya yang paling utama, terus sudah gitu dari ahli, dari orang sekitar, dari segi rohani. Terus seberapa penting hal itu harus kita ketahui dulu sebelum kita punya pasangan, atau dibalik punya pasangan dulu baru mengetahui karakter-karakter tadi. Seberapa penting sih hal itu? Saya mau ngikutin dia aja, sok dulu. Penting ya, karena kalau kita nggak tahu apa yang kita mau, kita nggak tahu kita itu pengennya apa dalam menjalin relasi, kita nggak tahu apa yang saya suka, apa yang saya nggak tahu apa yang saya nggak suka. Saat kita punya pasangan mau berbuat apapun, seluar biasa apapun, kita nggak akan pernah bisa puas. Kenapa? Karena kita sendiri nggak tahu apa yang kita mau gitu. Jadi kalau kita nggak tahu diri kita sendiri, dalam menjalin relasi nanti pasangan juga bingung. Begini salah, begitu salah. Jadi kamu maunya apa juga nggak tahu gitu. Nah itu bikin relasinya jadi malah nggak baik gitu. Jadi sebelum jalin pasangan harus kenal dulu diri sendiri sih. Secara umum sama, tapi dalam praktiknya, kalau saya memang lebih cenderung pakai pendekatan spiral. Spiral itu muter, tapi tidak kembali ke tempat asal, ya kan? Muter tapi lalu terus gitu. Artinya kalau ditanya
pengenalan diri, relasi, ya bagi saya itu spiral. Saya tidak akan mengenal diri saya sendiri dulu. Kenapa? Saya mengawali hidup saya relasi dengan orang tua saya. Ya bayi mana bisa kenal diri. Ya toh? Orang tua kan relasi harus dengan orang tua kasih saya. inputan, kan? Saya bisa merasa aman karena orang tua. Oke. Ya kan? Menarik nih dari orang tua. Nah, seberapa penting juga sih relasi kita dengan orang tua kaitannya dengan relasi kita sama pasangan kita? Widih, ya itu tadi. Kan Apa? orang tua kan kata Romo dasar yang paling pertama ketika kita dilahirkan Betul. sumber segala sesuatunya dari orang Ya. tua kan. Tapi ada juga nih kasus-kasus mungkin gitu ya yang teman-teman atau yang saya pernah dengar hubungan sama orang tua nggak baik. Tapi kita tahu nih tujuan hidup kitanya udah tahu misalnya. Tapi sama orang tua nggak baik. Gimana nih Mo? Nah, Kalau kata saya bertolak dari yang tadi. Mengapa saya katakan spiral? Ya karena lalu relasi, pengenalan diri. Relasi yang diawali dengan keluarga, terutama orang tua, lalu membuat saya mengenal diri saya. Oh, saya tuh sukanya ini. Lalu saya mulai lagi mengenal relasi. Bentar, kalau saya suka ini, tapi orang tua saya marah. Kenal relasi saya, naik lagi terus, mengenal diri lagi, relasi lagi. Sama, artinya bagi saya sih kalau lalu mungkin juga saya kira Cindy juga sepakat ya, mengenal diri memang betul itu menjadi syarat penting sebelum saya berrelasi dengan pasangan misalnya ya, supaya lalu tadi saya jadi pribadi yang asik dulu lah. Jadi nanti ketemu dengan siapapun akan nyaman gitu. Tapi kan juga tidak mungkin bisa saya mengenal diri 100%. Sampai sepenuh-penuhnya saya kira tidak. Ya pasti tetap ada apa istilahnya blind spot. Nah, untuk masih ingat dikit. Biar kelihatan cerdas dikit lah. Selalu ada blind spot. Apakah kita harus menunggu blind spot itu hilang baru saya berani pacaran? Kan pasti tidak. Nggak pacaran-pacaran nanti ya. Nah itu tadi mengapa saya katakan spiral, pengenalan diri lalu dengan berrelasi, saya juga ternyata mengenal diri saya dari relasi. Dari pacar. Oh, dari pacaran ternyata saya mengenal, oh saya tuh ternyata egois, oh ternyata saya tuh mengharapkan dia jadi orang lain. Nah itu kan jadi relasi. Kenal diri lagi, memperbaiki diri lagi, relasi lagi gitu. Nah dalam situasi manusia yang kebanyakan sih ya, saya tidak bisa bilang manusia ideal, tapi kebanyakan manusia saja saya katakan, lalu hidup pertamanya selalu berawal dari keluarga. Kasus khususnya bahkan lebih ekstrim lagi. Ya kalau masih oke lah dengan keluarganya kurang baik, kurang harmonis. Tidak sedikit yang sejak kecil tidak pernah ketemu orang tuanya, bahkan tidak tahu. Atau dia hidup bukan dengan orang tua kandungnya, itu juga banyak ya. Tapi tetap bagi saya, hidup pertama itu dengan orang tua. Nggak mungkin dia lahir ke dunia tanpa orang tua itu dulu, orang tua kandung aja dulu. Hanya satu, Yesus aja yang nggak punya bapak, yang lahir ke dunia. Yang semuanya pasti ada bapak dan ada ibunya. Meskipun itu bukan orang tua kandung, ya itu memang tantangannya nanti nggak tahu secara psikologis mungkin akan lebih kena ya. Bagaimana dia menerima dulu. Salah satu cara menerima diri saya adalah menerima diri saya yang dilahirkan dari kedua orang tua saya. Meskipun dalam beberapa kasus orang tua kandung saya tidak saya ketahui. Ya itu berat memang. Saya beberapa kali mendampingi orang yang seperti ini juga berat. Yang sama sekali nggak tahu berat. Yang tahu tapi dia punya gambaran bapak saya itu jahat. Bapak saya ninggalin ibu saya. Itu bayangannya. Meskipun dia nggak pernah tahu bapaknya kayak apa. Tapi dia cuma tahu itu bapaknya ninggalin mama. Lalu itu terekam kuat. Terbawa dalam relasi. Seperti itu misalnya. Atau yang memang itu orang tua kandung tapi kok kayak lebih jahat dari bapak tiri misalnya kayak gitu ya. Itu juga akan meninggalkan luka. Oke. Nah, memang kayak kami aja misalnya, kami para imam di tahun pertama itu selalu yang diolah bukan doa tapi kepribadian dulu. Ingat diberesin bacaan dulu misa ya minggu secara lalu? pribadi. Ya saya agak menang dikit lah. Bacaan minggu lalu. Bacaan misa minggu lalu itu tentang perumpamaan tentang penabur. Oh ya. Ya. Yang 4 itu ya. Apa empat, 4 tanah kan? Yang tanah baik ya. Terus yang berbatu. Ya. Udah saya sebut 2 kan minimal. Ya semak-semak. Ya semak. Ya, oke. Semak-semak sama Tanah pinggir subur. jalan.
Ya, oh ya, Ya, pinggir pinggir jalan. jalan, berbatu-batu, semak-semak dan tanah yang baik. Nah, benih itu kan ibaratnya itu yang ilahi. Jadi kita semua punya tanda kutip punya modal yang sama, punya sifat ilahi yang sama, berasal dari Allah yang sama. Yang membedakan memang tanahnya. Latar belakang saya, keluarga saya, pengalaman masa lalu saya, itu yang nanti membedakan. Maka mau kamu doa tiap hari, mau rosario tiap hari, mau jalan salib tiap jam, nggak makan-makan tuh, nggak makan minum, jalan salib ya kerjaannya. Tapi lalu secara kepribadian, hidup saya banyak luka, itu sabda itu juga tidak akan tumbuh baik. Karena tanahnya nggak baik. Nah makanya perlu diolah dulu tanahnya. Bagaimana tanah itu diolah? Nah, satu sama. Saya kembalikan ke dia. Oke, aku coba ambil garis kesimpulan sedikit mengenai pengenalan. Berarti untuk teman-teman semua bahwa penting untuk kita sebelum memulai relasi, kita harus kenali diri kita sendiri. Kita maunya apa, tujuan kita hidup apa, baru itu diolah dalam mencari pasangan yang baik. Plus ini gitu juga, kan? plus tujuan saya berpasangan apa? Nah, oke. Nah, ini sebelum masuk ke tujuan berpasangan, kan banyak juga yang masuk ya dari kolom chat. Itu kan tadi tentang pengenalan diri, tapi ada juga yang ngomongnya gini, oke nih saya sudah punya relasi gitu ya, tapi gimana sih saya bisa tahu kalau ketika saya punya relasi itu saya menjaga relasi itu kudus sampai hubungan ke pernikahan nanti kalau jarak jauhnya gitu kan ya. Ini kan pasti berkaitan dong antara pengenalan dengan kekudusan menurut saya gitu kan. Gimana? Karena ini pertanyaannya banyak gitu. Setelah sesi ini, setelah pertanyaan ini kita coba undang teman-teman untuk bertanya lebih Oke. banyak gitu. Apa tadi? Jadi buset. Iya, tadi kan kita udah kenal nih, udah mulai kenal gitu kan. Tapi secara faktanya setelah kita mengenal diri sendiri pun kita hidup dalam lingkungan yang sekarang mungkin pacaran yang terbuka itu sudah biasa gitu Terbuka kan. tuh kayak gimana? Ini kalau stiker WA nih mulai mancing-mancing ini. Ya yang terbuka sekali kan. Outdoor. Misalkan ada yang masuk pertanyaan, kalau saya pacaran udah cium-cium boleh nggak, tapi cium-ciumnya dipaksa. Nah kayak gitu gimana gitu kan. Atau apa mungkin bagaimana sih pacaran yang sesuai dengan iman kita gitu kali ya? ya Kurang Tetap lebih ya. kudus, Mak, ya tetap yang tetap kudus, Tetap gitu kudus, kan. gitu ya. Terkait dengan tadi masalah relasi kita, pengenalan diri kita, itu kan ketika kita tahu, koreksi kalau saya salah. Tidak. Ketika kita mengenali diri kita sendiri, kita tahu dong bahwa kita harus menjaga hidup kita dengan baik dan kudus gitu. Nah, kalau Oke. ada kasus yang seperti itu, Oke.